Gagasan itu asupan pokok demokrasi berkualitas. Gagasan mesti dipertarungkan. Yang terbaik akan menang. Semakin banyak politik gagasan mengisi panggung, politik identitas tak punya tempat bernaung. Simak Gagasan UKI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Teman-teman masih ingat kan? Beberapa minggu lalu, Bang Rismon ke kediaman Pak Jokowi ya terkait penyerahan dirinya dalam kasus fitnah ijazah palsu Pak Jokowi. Yang setelah itu ya si salah satu pentolan geng teroris ini, teroris itu Tiva Roy Rismon ya, mengajukan restoratif justice. Nah, ibarat bola panas yang menggelinding liar, pusaran kasus fitnah ijazah Pak Jokowi kini menyambar kemana-mana. Jadi saya ringkas dulu deh perkembangan kasus ini supaya teman-teman bisa mengenali konteks dari inti pembicaraan kita saat ini. Nah, awalnya Mas Roy Suryo ya sejak akhir 2024 lalu sudah melemparkan tuduhan bahwa ijazah Pak Jokowi palsu. Kemudian isu ini berkembang luas di masyarakat, diperdebatkan di TV-TV nasional, yang termasuk saya juga belakangan diundang ya di TV nasional untuk memperkaya diskusi dan perdebatan. Namun kemudian seiring bertambah panasnya perdebatan, kubu Pak Jokowi yang kerap disebut geng Solo ya melaporkan Roy CS ke kepolisian. Lagian Mas Roy Suryo ini ada-ada aja. Getol banget nuduh ijazah Pak Jokowi palsu dan nuduh Pak Jokowi pembohong, tapi dia nggak punya bukti. Jangankan punya bukti, melihat dan memegang ijazah Pak Jokowi juga nggak pernah. Dan seiring berkembangnya penegakan hukum pada kasus ini, termasuk ditersangkakannya beberapa orang penuduh, ya termasuk Mas Roy Suryo, hingga sampai gelar perkara di mana Pak Polisi menunjukkan ijazah asli kepada para penuduh, lama-lama satu persatu kubu teroris gampang juga. Mulai deh tuh, Rismon ya beberapa minggu lalu tobat dalam tanda kutip dan menyerahkan diri dalam tanda kutip. Dia pergi ke Solo untuk menghadap Pak Jokowi, kemudian pergi ke Istana Wapres untuk menghadap Mas Gibran, bermaaf-maafan, lalu pada akhirnya memohon restoratif justice kepada pihak kepolisian. Ini agak lucu ya, karena Bang Rismon kan pernah sesumbar, bilang lebih baik mati daripada harus mengaku salah dan minta maaf ke Pak Jokowi. Nah, babak baru di mana Bang Rismon sudah tobat ini punya side story yang menarik. Bang Rismon yang dalam tanda kutip sudah dikutip oleh kawan-kawan pembela Pak Jokowi, diisukan membuat statement yang belakangan disebut bahwa statement itu hoax alias rekayasa AI. Nah, teman-teman, saya sengaja nggak menampilkan video statement tersebut, karena ya, saya tentunya nggak mau dong ikutan menyebar video kabar bohong ya. Lawang orang yang di dalam video tersebut, Bang Rismon ya, udah bilang kok itu hoax. Tapi setidaknya saya bisa menyebutkan bagian mana dari video tersebut yang kini menjadi polemik. Jujur ya, sebelum kita melihat bagian tersebut, ketika saya melihat videonya aja, saya curiga itu memang rekayasa kok. Lawang antara suara dengan gerak bibir Bang Rismon itu nggak akur. Jadi suaranya bilang apa, gerak bibirnya bilang apa, jadi nggak sama itu. Nah, dalam video tersebut ada wajah dan suara mirip Bang Rismon. Suara mirip Bang Rismon itu mengatakan bahwa Pak JK yang membiayai bergulirnya isu fitnah ijazah Pak Jokowi. Di sana disebutkan berapa uang yang diserah terimakan, dan nggak tanggung-tanggung. Suara mirip Bang Rismon itu klaim bahwa dia menyaksikan sendiri transaksinya. Oke, saya loncat ke perkembangan terakhir. Jadi teman-teman, belakangan kubu Pak JK ya mulai panas lah ya melaporkan beberapa pihak termasuk Bang Rismon sendiri karena dianggap menyebarkan kebohongan, dilaporkan ke polisian. Sampai sini sih saya sebetulnya nggak terkejut ya, walau saya ya bertanya juga apakah kubu JK nggak ngeh bahwa video tersebut palsu. Kalau ngeh video tersebut palsu kan nggak seharusnya Bang Rismon dilaporkan juga. Saya juga bertanya dengan sudah merebaknya isu bahwa Pak JK melaporkan Bang Rismon dengan segala tuduhannya, apa nggak nanti malah jadi bergulir isu baru bahwa Bang Rismon lah yang telah difitnah dengan tuduhan memfitnah Pak JK. Padahal video yang jadi rujukan tuduhan tersebut besar kemungkinan adalah video palsu. Atau jangan-jangan memang disengaja by design ya, bahwa Pak JK akhirnya muncul lagi ke permukaan gelanggang politik dengan segala hiruk-pikuk isunya. Kemarin kan udah
heboh tuh ya dibikin beliau dengan bilang bahwa sebaiknya harga BBM dinaikin aja. Sekarang tiba-tiba melaporkan Bang Rismon yang menurut saya juga kayak terlalu terburu-buru. Lawang video yang jadi rujukan laporan aja nggak jelas. Tapi yang bikin wow adalah statement dari pengacara Pak JK. Nah ini yang seru nih. Statement dari pengacara Pak JK yang nyinggung-nyinggung Solo. Dikutip dari kantor berita Tempo, kuasa hukum Pak JK Bang Abdul Haji Talauhu menyebut akun YouTube yang mereka laporkan ke polisi diduga terafiliasi dengan Jokowi. Dia bilang, pernyataan Rismon disambut oleh YouTuber yang menurut analisis kami masih terafiliasi dengan Solo, kata Bang Abdul di gedung Bareskrim Polri Jakarta Senin, 6 April 2026. Jadi yang dilaporkan oleh Pak JK bukan cuma Bang Rismon, tapi juga beberapa akun YouTube lainnya yang dianggap oleh pihak Pak JK telah mencemarkan nama baik. Yang menjadi persoalan, kenapa harus menyinggung Solo? Di mana kita sama-sama tahulah bahwa Solo dalam konotasi politik populer zaman sekarang identik dengan Pak Jokowi. Apakah bola liar sekarang sedang mengarah kepada tuduhan baru bahwa Pak Jokowi berada di balik video-video yang diduga oleh kubu JK menyebarkan hoax dan mencemarkan nama baik Pak JK? Makin liar dan makin liar ya isu ini, kasus fitnah ijazah palsu ini, karena secara politis Pak Jokowi yang nggak ngapa-ngapain aja dituding ijazahnya palsu. Dan dalam perjalanan membela haknya kemudian dituding lagi mendalangi kepalsuan yang lain. Apa salah Pak Jokowi? Kenapa harus ada istilah terafiliasi Solo? Setelah ngusulin naikin BBM, kini kok kubu JK seperti lagi nyari lawan baru. Melaporkan Bang Rismon aja udah aneh, karena basisnya video yang nggak terverifikasi kebenarannya. Kedua, dalam melaporkan akun-akun YouTube yang dianggap merugikan pihaknya, kenapa harus pula bawa-bawa Solo? Apakah kini isu fitnah ijazah palsu Pak Jokowi justru semakin mengerucut ke dalam pertarungan Pak JK lawan Pak Jokowi? Atau bagaimana? Jangan-jangan ini memang soal rivalitas antara Pak JK dengan Pak Jokowi sejak awal. Bukankah Pak Jokowi yang sejak awal dihantam fitnah habis-habisan? Akhir kata, mengutip propagandis terkenal berasal dari Jerman pada era Perang Dunia Kedua, Joseph Goebbels ya. Dia bilang, if you tell a lie big enough and keep repeating it, people will eventually come to believe it. Jika Anda mengatakan kebohongan yang cukup besar dan terus mengulanginya, orang-orang pada akhirnya akan mempercayainya. Saya Dede Prayudi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.